Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Adinda Putri dengan NPM 253510101. Izinkan saya untuk menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas kuis 1 untuk membedah arsitektur von Neumann dan menjelaskan alur-alur serta apa saja sih fungsinya. Kita langsung ke gambarnya. Di sini sudah ada arsitektur von Neumann. Biar mudah, kita kelompokkan menjadi 3 kompartemen utama. Ada input-output, CPU, dan main memory, sama seperti yang diajarkan oleh von Neumann. Kita bedah dari input-output. Di input, kita akan membedah bagian input dulu, bagian output itu nanti. Kenapa? Karena di sini dalam arsitektur von Neumann ada istilah garbage in, garbage out. Dari sumbernya, von Neumann mengatakan kalau tidak akan ada proses, tidak akan ada hasil jika kita tidak menginputkan perintah ataupun data ke CPU untuk diproses. Oke, jadi tidak ada yang disimpan di dalam main memory. Input ini bisa berupa dari angka kah, entahkah dari keyboard, suara, bisa berupa dari data gambar, itu semua merupakan contoh input. Nah, kita langsung saja ke contoh soal biar lebih seru. Coba kita membayangkan saya menginput 1 ditambah 1 di keyboard. Bagaimana dia bisa sampai ke layar monitor kita? Untuk menghasilkan hasil itu apa saja sih rangkaiannya? Kita akan bedah struktur von Neumann ini. Ternyata di saat kita mengetikkan 1 tambah 1 di keyboard ini mengirimkan chip yang mentranslatekan ini menjadi kode biner ya. Kode biner ini nanti masuk ke MBR. MBR ini memory buffer register. MBR ini ibaratnya tempat gerbang di mana kita bisa terhubung dengan seluruh isi dari CPU dan juga ke main memory. Jadi semuanya lewat MBR, memory buffer register. Kenapa lewat MBR ibaratnya ini? Kenapa nggak langsung terhubung? Karena kecepatan itu berbeda ya, kecepatan yang terjadi di dalam CPU itu cepat sekali, sedangkan berbeda dengan kecepatan yang dilakukan oleh input pengguna. Jadi disimpan dulu di MBR yang mengarahkan ke mana-mananya nanti gitu. Nah, setelah data disimpan di MBR, angka 1 tadi disimpan di MBR, dia dikirim ke main memory. Dia disimpan dulu ke dalam main memory atau tempat penyimpanan data ya, data utama. Di mana angka 1 ini disimpan dengan alamat. Alamat ini tadi alamat berapa gitu ya. Oke, kenapa di sini main memory itu penting? Karena CPU tidak bisa memproses kalau tidak ada main memory dan input dari pengguna. Itu yang paling penting. Kita lanjutkan. Jadi setelah angka 1 dengan ada alamatnya itu diinputkan, nanti di sini program control unit yang ada PC yang sudah saya tandai, program kontrol itu dia akan memberitahu atau memberi kode kepada MAR. Jadi program kontrol ini adalah salah satu elemen yang dia berisi seluruh alamat-alamat yang terdapat di dalam main memory. Jadi dia yang menyuruh mengakses alamatnya. Jadi seperti itu. Siapa yang mengakses? Memory address register atau MAR. Makanya di situ ada tanda panah dari PC ke MAR di mana dia memberitahu MAR, "Hey MAR, akses ada alamat di nomor 100, ada datanya, ada perintah." Dan MAR juga ada tanda panah ke PC. Ini terjadi jikalau nanti ada terjadi interaksi antara MAR untuk memberitahu ke PC alamat mana saja yang berisikan instruksi untuk skip atau jump. Jadi seperti itu ya. Jadi dia timbal balik. Nah, dari MAR itu dia perginya lewat address untuk menuju main memory. Address ini alamat ya, jalurnya untuk menuju main memory. Jadi memory address register dia ngambil alamat 100, dia bawa lewat instruction dan data masuk ke MBR, turunnya kemana? Ke IR ya. Kenapa turunnya ke IR? Kenapa tidak ada IBR? Kan itu ada IBR. IR ini adalah instruction register. Jadi di sini perintah. Nah, coba kalian lihat alamat 100 tadi kok berubah. Tadi isinya kan angka 1, kenapa jadi ini? Ya tadi yang tadi itu untuk dibikin secara simpel saja. Namun ternyata dalam arsitektur von Neumann ada syarat yang menyatakan kalau alamat pertama itu harus berisi perintah. Jadi perintah di sini adalah load 100 dan add 102. Nah, itu alamat 100. Jadi tadi main memorinya ini kita akses alamat 100 ya. Alamat 100 isinya apa? Perintah ya, ada 2. Masuk ke MBR, turunnya ke IR. Jadi di sini kita jelaskan. IR itu adalah instruction register. IBR instruction buffer register. Coba kita lihat. Perintah di alamat 100 tuh ada 2. Yang pertama load 101, yang kedua add 102. Ada 2 kan? Perintah pertama adalah dari kiri, load 100
Satu, perintah pertama itu disimpan di IR dulu dan dikerjakan dulu, baru nanti kita ke perintah kedua. Perintah kedua disimpan dulu di IBR, Instruction Buffer Register. Maka panahnya itu dari IBR ya. Kita lanjut ke IR dulu, fokus ke IR. Jadi di Instruction Register dia bawa perintah untuk load 101. Instruction Register bahkan memberitahu ke control unit inilah yang mengatur alamat baru mana aja yang harus diakses. Sama seperti PC tapi bedanya ini dari input pengguna ya. Jadi control unit ini secara bersamaan dia menghubungi MAR untuk memberitahu, "Hey MAR, ada alamat baru yang harus kamu akses dari IR." Kenapa ada timbal balik dari control circuit ke IR? Karena juga control circuit memberitahu ke IR kapan saja harus menerima data gitu ya. Kapan saja harus menerima perintah. Jadi begitu. Jadi control circuit ini kenapa nih ada cabangnya banyak, panahnya banyak? Karena control circuit di sini dia juga bekerja tidak hanya sebagai telekomunikasi antara IR dan MAR, tapi nih ada nih banyak fungsi control circuit gitu ya. Ada tuh silakan dibaca, dia menyuruh MBR buka gerbang data, menyuruh ALU mulai menjumlahkan, jadi banyak. Nah, setelah itu nanti sampailah dia ke MAR, balik lagi ke main memory, dia ambil lagi alamat 101. Alamat 101 itu berisi angka atau data. Data tidak masuk ke program control unit, hanya perintah. Jadi data ini langsung masuk ke MBR, naik ke arithmetic logic circuit dan masuk di akumulator. Disimpan dulu di akumulator. Akumulator ini tempat penyimpanan sementara ya, jadi ditaruh di situ. Nah, jadi data di akumulator itu udah ada angka 1. Balik lagi ke IBR. IBR-nya tadi kemana? Turun ke IR. Habis turun ke IR, diolah lagi dengan cara yang sama ke program control unit, ke MAR, ke address. Dia ngambil alamat 102. Apa tadi perintah yang kedua? Add 102. Ya kan? Jadi isi alamat 102 itu kan angka 1. Masuk ke MBR, perintah pengerjaan aritmatikanya dikerjakan di logic circuit. Jadi akumulator 1 tadi diturunin, ditambah angka dari 102, hasilnya 2. 2 inilah yang bakal disimpan di akumulator. Akumulator menyimpan hasil sementara. Ya, udah selesai. Angka 2 udah jadi, apakah langsung tampil ke layar? Tidak. Situ ada MKey. MKey fungsinya apa? MKey ini untuk nanti penjumlahan atau operasi aritmatika yang lebih kompleks, contohnya perkalian ataupun pembagian itu di MKey. Jadi kenapa nih MKey ada panah ke akumulator? Karena MKey dan akumulator itu dia satu kesatuan. Kalau nanti kita mengalihkan pakai bilangan yang lebih besar, MKey bisa memberikan nilai belakangnya itu ke akumulator untuk diturunin. Jadi jangan salah ya, jangan salah paham kenapa kok ada panah. Jadi mereka saling bekerja sama. Dari MKey kalau perkalian dia nanti turun ke logic circuit, diolah masuk ke MBR. Intinya seperti itu ya. Paham ya? Jadi setelah ini angka 2 yang udah kita selesaikan di akumulator itu bakal diturunkan lagi ke MBR, disimpan dulu ke main memory dengan alamat yang baru ya. Dikasihlah alamat baru dengan angka data 2. Itu adalah angka hasil. Dimana itu nanti akan bekerja lagi dengan program control unit melakukan hal yang serupa, tapi nanti dia di saat sampai di MBR dia dikirimkan ke output equipment. Jadi seperti itu baru ditampilkan di layar. Jadi setelah alamat main memory disimpan, ada program control unit yang bekerja dan dia langsung pergi ke MBR dan dikeluarkan melalui output equipment. Oke, paham ya? Jadi secara simpel sebenarnya ada alur-alur yang bekerja, tapi di sini banyak mungkin ya yang tidak kita bahas secara rinci karena contoh soal kita itu cuma 1 tambah 1. Contohnya, kenapa IBR itu ada panah langsung ke MAR? Karena memang nanti ada di suatu kondisi IBR harus memberitahu ke MAR, misalnya ada kondisi perintah jam, perintah skip, seperti itu ya. Jadi di sini memang ada panah yang timbal balik. Kenapa IR dan MAR itu panahnya bergabung timbal balik? Karena memang IR dan MAR ini saling terkoneksi. MAR ini menerima perintah ya, IR ini memberi perintah. Control circuit lah yang mengelolanya. Control circuit dia tugasnya banyak, tidak hanya itu. Jadi udah ya teman-teman, kita udah tahu prosesnya dan kita udah tahu semua semua masing-masing fungsinya dan alurnya juga kita sudah tahu. Jadi seru sekali gitu. Jadi saya rasa sampai di sini saja penjelasan saya mengenai arsitektur von Neumann. Alurnya ada 3 ya, berarti input, main memory, di CPU diolah, balik lagi ke output. Baik, saya rasa sampai di sini saja penjelasan saya. Semoga bisa membantu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.